الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، حيث صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه الكعبة الشريفة، كما أن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وضعت في الأرض بعد المسجid الحرام. Di antara keutamaan selanjutnya yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus memilikinya, kenapa kita harus memperjuangkannya. Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Masjidil Aqsa, padahal di samping Rasulullah masih ada Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya, dan ini menunjukkan agungnya, utamanya, mulianya Masjidil Aqsa dalam akidah kepercayaan kita. Dan di antara keutamaan selanjutnya, Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang kedua yang pertama kali Allah tetapkan di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الأنبياء، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، فزاد هذا البيت تشريفا وتعظيما. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa yang selanjutnya, Masjidil Aqsa adalah saksi ketika terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. والمسجد الأقصى أيد الله عز وجل له رجالا يدافعون عنه منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم كخليفة المسلمين عمر بن الخطاب، وأيد الله عز وجل له في أيامنا هذه رجال غزة وفلسطين الذين ضحوا بكل ما يملكون دفاعا عن المسجد الأقصى، وضحوا بأعراضهم وأموالهم وأرواحهم ودمائهم، ورغم ذلك لم ييأسوا ولم يستسلموا أبدا، بل بقوا على ذلك صابرين محتسبين شاكرين لربهم حامدين. Di antara keutamaan selanjutnya yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa adalah masjid yang diperjuang oleh pahlawan-pahlawan Islam, bahkan dimulai daripada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu perjuangan ini diteruskan oleh generasi setelahnya sampai hari ini Allah menakdirkan yang berada di garda terdepan dalam mempertahankan Masjidil Aqsa adalah orang Gaza dan orang Palestina. من أجل ذلك فإن القضية الفلسطينية قضيتنا نحن المسلمين جميعا، وليست قضية أهل غزة وفلسطين فقط، فلا بد أن يكون لنا دور في الدفاع عن إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين. Maka dari itu permasalahan Palestina ini adalah permasalahan kita semua orang Islam, bukan hanya permasalahan mereka, karena kepentingannya adalah kepentingan Islam. Maka kita semua harus mempunyai peran di dalam perjuangan ini, perjuangan dalam mempertahankan Masjidil Aqsa dengan apa yang kita bisa. فالمسلمون إخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فحق المسلم على المسلم أن يغيث أخاه ويدافع عنه وأن يقف يساعده يمد له يد العون والمساعدة. Sesuai dengan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan perumpamaan atau ibarat seorang muslim dengan muslim yang lain itu umpama sebuah jasad. Apabila salah satu daripada anggota jasad terluka, maka yang akan merasakan sakit, yang akan merasakan efek adalah seluruh badan. لابد أن يكون دور في الدفاع عن إخواننا والجهاد معهم، فالجهاد لا يقتصر على القتال والوقوف أمام العدو، وإنما للجهاد أنواع وصور كثيرة، منها الجهاد بالمال، وهذا من أفضل أنواع الجهاد عند الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لعظيم فضله. Semua kita harus punya peran di dalam jihad ini, karena jihad ini bukan hanya dengan memegang senjata. Jihad dalam pemahaman Islam bukan hanya dengan berdiri di depan musuh dan bukan hanya dengan melawan musuh, akan tetapi
dengan jiwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, jihadlah engkau dengan hartamu. Baru kemudian Allah mengatakan, dan jihadlah dengan jiwamu. Di dalam ilmu bahasa Arab, apabila sesuatu didahulukan, ini menunjukkan agungnya fadilah dan utamanya pekerjaan tersebut. ومن أنواع الجهاد الجهاد بالكلمة، وهو أن تبث شكوى إخوانك وأن تهتم لأمرهم وأن تخبر عن حالهم وما وصلوا إليه من الضعف والوهن والحزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون مثل المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Di antara jenis jihad yang selanjutnya, jika kita pun tidak bisa jihad dengan harta, maka jihadlah dengan kalimat, jihadlah dengan kata-kata, jihadlah dengan cara menyebarkan semua berita-berita positif, cerita-cerita yang telah berlaku dan terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sehingga tidak ada dari kita, saudara-saudara kita orang Islam yang luput daripada pemberitaan ini, dan dengan cara mematahkan semua fitnah-fitnah yang tertuju kepada saudara kita di Palestina. Yang penting adalah kepedulian daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan kepada orang muslim yang tidak open, yang tidak peduli dengan perkara orang Islam, barang siapa yang tidak peduli dengan perkara orang Islam, maka ancaman daripada Rasulullah, falaisa minhum, bukan bagian daripada mereka. ومن أنواع الجهاد الجهاد بالدعاء، فالدعاء له أثر كبير على رفع البلاء عن المسلمين وعن النصر للمستضعفين في كل مكان. والدعاء هو سلاح المؤمن الذي يناجي به ربه سبحانه وتعالى. لذلك لا تنسوا إخوانكم في فلسطين بالدعاء كل يوم، تضرعوا إلى الله عز وجل، خاصة لا سيما في هذه الأيام المباركات أيام رمضان. لذلك ارفعوا كف التضرع والدعاء إلى الله عز وجل لينصر إخواننا في فلسطين. Di antara jenis jihad selanjutnya adalah jenis jihad dengan doa. Doa ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, doa silahul mu'min, doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka ini adalah jenis jihad yang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أمدهم بجند من السماء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم أهلنا فيهم يوم الأسود. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من يد اليهود المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من يد اليهود المدنسين. اللهم ارزقنا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Guru kami mohon izin waktu sekitar 5 menit lagi, insyaAllah 5 atau 4 menit insyaAllah. Jadi alhamdulillah update berita terbaru yang kami dapatkan tentang kondisi Palestina setelah Israel membatalkan perdamaian secara sepihak. Jumlah korban yang jatuh dari orang Palestina ini sudah mencapai 800 orang. Mereka yang dibom di kamp-kamp pengungsian, yang termasuk korbannya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Ini cuma jumlah yang sejak tanggal 18 kemarin, sejak Israel membatalkan perjanjian damai secara sepihak dan diaminkan oleh Amerika Serikat. Dan ini bukanlah hal yang mengherankan, karena memang Yahudi jangankan perjanjian dengan kita manusia, perjanjian dengan Tuhan mereka ingkar, perjanjian dengan Tuhan mereka langgar. Dan mungkin juga sudah sampai masa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, akan datang suatu masa terhadap orang Islam yang mereka menjadi sasaran daripada musuh-musuhnya dari segala arah. Lalu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, amin killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah, bukuh dithat orang Islam pada masanya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la bal antum aktsarun, orang Islamnya hanadin,
bahkan orang Islamnya adalah mayoritas. Walakinnakum kahusa'is saili, akan tetapi orang Islam pada masanya laksana buih-buih di lautan. Mereka terpecah-pecah, tidak bersatu, masing-masing memikirkan nasib sendiri. Mereka berkelompok-kelompok, tidak bersatu. Maka di saatnya Nabi Allah akan mencabut rasa takut daripada musuh-musuh kalian, dan kemudian akan memasukkan dalam hati orang Islam satu penyakit. Nama penyakit tersebut adalah al-wahnu. Maka datanya oleh para sahabat, famal wahnu ya Rasulullah, punya penyakit wahan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia, dimuabih dengan dunia, dan takut akan yang namanya kematian. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi masa terdahulu, mereka ketika dalam peperangan yang mereka cari adalah kematian. Inilah mungkin kondisi yang sedang kita alami, sehingga musuh-musuh orang Islam dengan semena-mena tanpa rasa takut mereka berani dengan orang-orang Islam, karena memang mereka yakin kita tidak bersatu. Padahal jumlah orang Yahudi di atas muka bumi ini adalah 14 juta jiwa, tidak lebih 14 juta jiwa. Sedangkan jumlah orang Islam di atas dunia ini adalah mencapai 2 miliar jiwa. Jika ingin dikalikan secara kali lipat, maka jumlah orang Islam 130 kali lebih banyak daripada orang Yahudi. Akan tetapi mereka dengan semena-mena, karena mereka paham umat Islam sudah terpecah-pecah, hanakan libatku saudaranya. Bahkan ada salah satu produk yang pernah sempat diboikot oleh orang Islam dengan beraninya mengatakan, itu produk KFG dengan beraninya mengatakan, mereka yang memboikot kami, yang naik dole bak kamu, mereka itu seperti anjing-anjing yang akan kembali kepada tuannya di saat lapar. Nyampan ditujukkan kepada katanya, karena memang sudah sedemikian terpecah belahnya umat Islam. Untuk selanjutnya, Syekh yang bersama katanya nanggapnya adalah Abdullah Sayyid Muhammad. Jadi Syekh Abdullah Sayyid Muhammad adalah salah satu daripada orang yang memiliki sanad ijazah Al-Quran sampai kepada Rasulullah, bahkan dalam 4 qiraah. Beliau mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah dalam qiraah Asim, bahkan dengan 2 perawiyah, yaitu Syu'bah wal Hafs dan Hafiz. Kemudian mulai kita mempunyai ijazah sampai kepada Rasulullah dalam qiraah riwayah Qalun an Nafi' al-Madani, yang menjadi rujukan bacaan orang Madinah pada masanya. Yang ketiga, beliau mempunyai ijazah dalam qiraah Abu Ja'far al-Madani. Yang keempat, beliau mempunyai ijazah Al-Quran sampai kepada Rasulullah dengan silsilah sanadnya dalam qiraah Ibnu Katsir al-Makki. Jadi insya-Allah setelah ini, apabila ada dari abang-abang kami atau adik-adik kami yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Fatihah, insya-Allah Syekh siap untuk mendengarkan, karena mengingat Fatihahnya adalah salah satu rukun dalam sembahyang. Apabila ada lahnun jali, kesalahan-kesalahan fatal yang terdapat dalam Fatihah, maka ini akan berefek kepada solat kita. Selanjutnya, yang memfasilitasi guru kita sehingga sampai ke tempat kita ini adalah ada sebuah yayasan, dan yayasannya adalah Yayasan Darul Itqan. Yayasan Darul Itqan adalah salah satu yayasan yang didirikan langsung oleh putra asli Palestina, urang kelahiran Gaza asli, dan kaumnya adalah Syekh Saib Halas, atau kami lebih sering menyebutnya dengan sebutan Abu Umar. Syekh Saib Halas untuk sekarang beliau sudah hijrah, beliau sudah menikah dengan orang kita Indonesia sehingga mempunyai izin untuk tinggal di Indonesia, dan posisi beliau sekarang adalah di Jakarta. Dalam acara beliau mengadakan safari dakwah di bulan Ramadan seperti yang kami lakukan ini. Jadi sebagaimana anak muda Gaza pada umumnya,
anak muda Palestina pada umumnya, ayat bagi mereka keluar dari tanah mereka kalau hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi. Ayat bagi ulungnya terbit dari Palestina jikalau yang dipertimbangkan adalah keselamatannya atau keuntungannya pribadi. Demikian juga dengan guru kami Syekh Sohib Halas. Beliau membangun sebuah yayasan ini dengan tujuan untuk menggalang donasi menghidupkan satu perkampungan yang ada di Gaza, tepatnya di kota Deir Balah. Di dalam penampungan ini, di dalam tempat penampungan kamp-kamp pengungsian ini yang ditampung adalah anak-anak yatim yang ayahnya menjadi syahid pasca terjadinya Taufan Al-Aqsa beberapa waktu yang lalu, yang ibunya syahid, yang rumahnya telah dihancurkan, yang anak-anaknya ngewet-wet pak jalan, terlantar di jalan-jalan. Anak-anak inilah yang diambil oleh Yayasan Darul Izqan untuk diberikan tempat walaupun dengan seadanya, untuk diberikan makanan, untuk diberikan minuman, karena ada sebagian daripada anak-anak orang Islam itu yang meninggal di puncak musim dingin karena kedinginan, padahal yang ayah mereka lakukan adalah fardu kifayah. Mereka berjihad. Sebenarnya tanggung jawab Masjidil Aqsa ini adalah tanggung jawab kita semua. Akan tetapi karena ada sebagian saudara kita yang berjihad, maka hukum fardu kifayah pun jatuh. Zakat urus semana mayat di dalam kampung, seandainya menghadap Masjid Rabi yang semana mayat, maka yang dosanya adalah bansaboh kampung. Akan tetapi ketika ada beberapa orang yang memandikan jenazah, maka jatuhlah hukum fardu kifayahnya. Jadi ada anak yang terlantarnya, ada yang meninggal karena kedinginan, ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang meninggal karena terputusnya pasokan air bersih. Nah, dari ada orang yang meninggal karena kehausan, putusnya pasokan air bersih. Anak-anaknya yang menjaga di Yayasan Darul Izqan, walaupun baru bisa beliau jangkau di daerah Deir Balah. Semoga ke depan mungkin akan berlanjut ke tempat-tempat yang lain. Jadi untuk selamanya program perkampungan Deir Balahnya berjalan berkat muhsinin, urang-urang yang bersedekah dari kita Indonesia. Karena Yayasan Darul Izqan hanya beroperasi di Indonesia. Jadi apabila ada dari urang Syekh kamu yang ingin menjadi donatur daripada Yayasan Darul Izqan ini, setelah ini juga bisa menghubungi Syekh atau menghubungi tim kami yang sudah berada di sebelah kiri kami di dekat pintu, atau langsung menemui Tunku Rizki Suryadi, atau langsung kepada kamu, insyaAllah. Jadi untuk selanjutnya jangan pernah ragu urus kamu Bandung. Dalam setiap hari yang kamu lewati, Allah mengirim dua malaikat. Yang pertama, malaikatnya akan membaca doa, Allahumma a'ti kulla munfikin khalafah. Ya Allah, berikan ya Allah kepada orang yang berinfak, ya Allah, khalafah, kemenangan di dalam hidupnya. Dan malaikat yang satu lagi pun ikut berdoa, wa a'ti kulla mumsikin talafah. Ya Allah, berikan ya Allah kepada hambamu yang menolak untuk berinfak, talafah, kemunduran di dalam hidupnya. Kita sebagai manusia dengan berbagai macam doa kita mungkin belum terkabulkan. Ini adalah hal yang biasa, karena antara manusia dengan doa yang dijabah itu dihijab oleh dosa-dosa, karena manusia adalah tempatnya dosa. Akan tetapi malaikat sejak pertama Allah ciptakan sampai hari kiamat tidak pernah melakukan dosa, dan insya Allah doa daripada malaikat ini mustajabah. Doa daripada malaikat mustajabah. Dan donasi yang bapak berikan, orang tua kami berikan, bisa dengan cara bagaimanapun. Tidak mesti harus ada rezekinya hari ini. Tidak ada hari ini, bisa esok hari. Tidak ada esok hari, bisa minggu depan. Tidak ada minggu depan, bisa minggu depan lagi. Tidak ada minggu depan lagi, bisa bulan depan. Bisa bulan depan lagi. Yang penting dulu ada komitmen kita di dalam hati bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua.
Bisa dicicil, bisa dengan cara bagaimanapun. Sebagai contoh, jika orang tua kami ingin mendonasikan selama setahun ini sebanyak 1 juta misalnya, bisa kita cicil dalam setiap bulan 100.000, atau ingin di bawahnya 500.000, bisa kita cicil berarti dalam sebulan 50.000, sampai ke bawahnya lagi, sampai ke bawahnya lagi. Atau kadang donasi kadang 100 lebih dalam setahun. Kita cicil insya-Allah dalam sebulan 10 lebih. Sebulan 10 lebih untuk anak-anak yatim di Palestina. Ban-ban yang mungkin ban-ban yang ikhlas hati, atau tidak ingin terikat dengan apapun, baik untuk tua lo hendak tinggal wadah awal bulan lo menunjuk juga dia ju, atau wadah napen ina nunjuk tu je, bagaimanapun yang memungkinkan, yang ikhlas hati. Yang penting, yang perlu kita ingat, ini semua apapun perbuatan baik yang kita buat adalah taufik daripada Allah, bukan karena kita banyaknya harta kita, akan tetapi taufik daripada Allah. Ini kejadian nyata yang saya alami, yaitu pada hari kemarin di salah satu masjid di daerah kita, Banda Aceh, yang kami yakin bahawa tempat ini mungkin akan banyak yang akan menjadi donatur. Rupanya tidak ada satupun. Tiba-tiba bangunlah seorang anak muda. Rupanya anak muda ini adalah seorang pengangguran anak muda. Kerjanya adalah cuma supir bensin. Ustaz, saya bersedia sehari 10.000. Sehari 10.000 berarti sebulan itu adalah 300.000. Kalau 10 bulan, jangan kita kalikan 12 bulan, kita kalikan selama sebulan, berarti beliau selama setahun ini ingin mendonasikan sebanyak 3 juta. Masya Allah. Dengan bangunnya anak muda ini, lalu babu yang lain pun ikut angkat tangan. Jadi di dalam agama kita insya Allah sedekah itu ada 2 model. Yang pertama sirran, allazina yunfiquna sirran wa alaniyatan. Yang kedua alaniyah. Nah, sedekah secara sir, nah sedekah secara alaniyah. Dua-dua ini mempunyai fadilah yang sangat besar. Kita insya Allah akan mencoba dengan cara yang alaniyah, karena alaniyah ini di antara fadilahnya adalah membangkitkan semangat saudara-saudara kita yang lain. Nah, dari urusi kamu yang ingin menjadi donatur kepada Al-Amin di kampung Dir Balah Gaza selama 1 tahun, boleh dicicil, boleh bagaimanapun, sebesar 1 juta. Nah, dari urusi kamu wajib nubut jero, bisa dicicil sampai kapanpun, sampai 1 tahun ke depan insyaAllah. Atau di bawahnya